Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marmon Norman. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, kita berhasil membahas seputar MTCNA dan about router board dan router AS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar network model. Pertama, konsep networking model. Networking model adalah rangka kerja fundamental yang menjelaskan bagaimana komunikasi data terjadi antar perangkat dalam sebuah jaringan. Model ini menyederhanakan proses kompleks menjadi lapisan-lapisan yang terstruktur dan saling terkait, memungkinkan interoperabilitas serta pengembangan sistem yang efisien dan skalabel. Memahami model ini sangat penting untuk mendesain, mengimplementasikan, dan memecahkan masalah jaringan modern. Di sini terdapat 3 komponen utama networking model. Pertama ada lapisan abstraksi, yang kedua ada standarisasi protokol, dan yang ketiga ada interoperabilitas perangkat. Diagram di atas menunjukkan bagaimana networking model memecah proses komunikasi menjadi lapisan-lapisan logis, memastikan bahwa perangkat dari vendor berbeda dapat berinteraksi melalui standar protokol yang sama sehingga menciptakan jaringan yang kohesif. Model TCP/IP adalah kerangka konseptual standar yang menjelaskan bagaimana data dikirimkan melalui jaringan. Model ini membagi fungsi komunikasi menjadi 4 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan aplikasi, yang kedua transport, yang ketiga internet, dan yang keempat ada link. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifiknya dan bekerja sama untuk memastikan komunikasi data yang efisien dan andal dari sumber ke tujuan. Yang pertama lapisan aplikasi. Lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti browsing web, email, dan transfer file. Contohnya ada HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, dan Telnet. Yang kedua ada lapisan transport, bertanggung jawab untuk komunikasi end-to-end antar aplikasi, mengelola segmentasi data, kontrol aliran, dan deteksi atau koreksi kesalahan untuk pengiriman yang andal. Contohnya ada TCP atau Transmission Control Protocol, dan ada UDP, User Datagram Protocol. Yang ketiga ada lapisan internet, mengelola pengalamatan logis IP dan routing. Yang ketiga, lapisan internet, mengelola pengalamatan logis IP dan routing paket data antar jaringan yang berbeda, bertanggung jawab untuk pengiriman paket dari sumber ke tujuan di seluruh jaringan. Contohnya ada IP, ada SMP, dan AFP. Yang keempat, lapisan link, lapisan terbawah yang menangani pengiriman data fisik melalui media jaringan tertentu, seperti kabel dan kabel, termasuk pengalamatan MAC dan framing data. Contohnya ada Ethernet, Wi-Fi, PPP, dan frame relay. Application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas dalam model TCP/IP yang berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi pengguna dan layanan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan protokol dan layanan yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi melalui jaringan, memastikan data dikirimkan dan diterima dengan benar untuk tujuan spesifik aplikasi. Contohnya di sini pertama ada HTTP atau HTTPS, protokol utama untuk World Wide Web atau yang bisa kita sebut WWW, memungkinkan pengambilan halaman web dan interaksi antara web browser dan server web. HTTPS menyediakan enkripsi untuk komunikasi yang aman. Yang kedua, FTP atau File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server di jaringan komputer. FTP memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengunduh, dan mengelola file. Yang ketiga ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, protokol standar untuk pengiriman email dari pengirim ke penerima melalui internet, bertanggung jawab atas pengiriman pesan email antar server. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System, menerjemahkan nama domain yang mudah diingat, misalnya google.com, menjadi alamat IP numerik yang digunakan komputer untuk mengidentifikasi lokasi sumber daya internet. Yang terakhir ada Telnet atau SSH. Telnet adalah protokol untuk akses jarak jauh ke perangkat jaringan, sedangkan SSH atau Secure Shell menyediakan akses yang sama dengan enkripsi, menjadikannya pilihan yang lebih aman untuk manajemen perangkat dari jarak jauh. Transport layer. Layer transport adalah inti dari komunikasi end-to-end dalam model TCP/IP. Bertanggung jawab untuk segmentasi data
pengendalian aliran, dan memastikan pengiriman data yang efisien dan andal antar aplikasi. Orientasi koneksi atau connection oriented membutuhkan jabat tangan 3 arah. Connectionless tidak memerlukan jabat tangan. Keandalan andal pengiriman terjamin. Deteksi dan koreksinya error. Tidak andal, best effort, tidak ada jaminan pengiriman. Urutan paket terurut, paket diterima sesuai urutan pengiriman. Tidak terurut, paket bisa tiba tidak sesuai urutan. Kecepatan lebih lambat karena overhead keandalan. Lebih cepat, minimal overhead, pengendalian flow control, dan congestion control. Tidak ada penggunaan port menggunakan port untuk identifikasi. Aplikasi menggunakan port untuk identifikasi aplikasi. Contoh aplikasi web browsing, HTTP atau HTTPS, email SMTP atau IMAP, transfer file atau FTP, streaming video atau audio, game online, DNS, dan web. Network layer. Layar jaringan atau network layer adalah fondasi komunikasi antar perangkat di berbagai jaringan. Fungsinya adalah memindahkan paket data dari sumber ke tujuan, bahkan jika keduanya berada di jaringan yang berbeda. Ada 3 bagian penting pada diagram ini. Pertama, IP addressing. Sistem alamat unik, IPv4 dan IPv6 untuk mengidentifikasi setiap perangkat di jaringan global, memungkinkan paket data menemukan jalur yang benar. Jadi, setiap perangkat di jaringan memiliki alamat unik yaitu IP address agar dapat saling mengenali. Yang kedua, ada routing, mekanisme penentuan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data antar jaringan. Router menggunakan tabel routing untuk meneruskan paket ke hop berikutnya. Jadi, router menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan. Yang terakhir, protokol utama meliputi IPv4 atau Internet Protocol versi 4, IPv6, Internet Protocol versi 6, dan ICMP, Internet Control Message Protocol, untuk pesan kesalahan, dan IGMP, Internet Group Management Protocol untuk multicast. Pada bagian bawah diagram terlihat beberapa jaringan seperti network A, B, dan C yang dihubungkan oleh router. Router bertugas meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya sampai ke tujuan. Data link dan physical layer. 2 lapisan terbawah dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab atas transmisi data fisik dan perorganisasian akses ke media jaringan. Lapisan data link atau layer 2 mengatur bagaimana data dikemas untuk transmisi melalui media fisik dan mengelola akses ke media tersebut. MAC addressing, identifikasi untuk setiap perangkat di jaringan lokal. Switching, meneruskan data berdasarkan alamat MAC di dalam LAN. Protokol, Ethernet, LAN, PPP atau koneksi point-to-point, dan frame relay atau WAN. Yang kedua adalah lapisan fisik atau layer 1. Mengidentifikasi karakteristik fisik dari media transmisi dan sinyal listrik atau optik untuk transfer data. Media transmisi, kabel itu ada UTP dan fiber optik, dan nirkabel ada Wi-Fi dan Bluetooth. Perangkat, hub, repeater, modem, dan network interface card atau NIC. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulasi adalah proses pembungkusan data dengan informasi header di setiap lapisan model OSI, dari application hingga physical layer untuk mempersiapkan data transmisi. Dekapsulasi adalah kebalikannya, header dilepas di setiap lapisan saat data diterima dan naik kembali ke application layer hingga data asli dapat diakses. Diagram ini menjelaskan proses encapsulation dan decapsulation dalam jaringan. Prosesnya sebagai berikut. Aplikasi data atau application layer membuat data asli. Yang kedua, transport segmen dengan header TCP atau UDP, atau transport layer menambahkan header TCP atau UDP sehingga menjadi segmen. Yang ketiga, jaringan paket dengan header IP atau network layer menambahkan IP address sehingga menjadi paket. Yang keempat, data link frame dengan header MAC atau data link layer menambahkan MAC address sehingga menjadi frame. Yang kelima, physical layer mengirim data dalam bentuk bit melalui kabel atau sinyal. Sedangkan decapsulation adalah proses kebalikannya.
Ketika data diterima, yaitu header dilepas satu persatu sampai kembali menjadi asli di aplikasi atau data asli di aplikasi. Diagram di atas menunjukkan bagaimana data asli atau data dari lapisan aplikasi ditambahkan header di setiap lapisan, mengubah bentuknya menjadi segmen, paket, dan frame sebelum dikirim sebagai bits melalui media fisik. Proses dekapsulasi membalik urutan ini saat data diterima. OSI model. Model Open System Interconnection atau OSI adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana jaringan berkomunikasi secara bertingkat. Dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan terpisah, memudahkan pengembangan, pemahaman, dan troubleshooting sistem jaringan yang kompleks. Kita bisa melihat pada diagram ini bahwa ada dua model komunikasi jaringan, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Model OSI memiliki 7 lapisan, yaitu yang pertama ada fisik atau fisikal, yang kedua tautan data atau data link, yang ketiga ada network atau jaringan, yang keempat ada transportasi atau transport, yang kelima ada sesi atau session, yang keenam ada presentasi atau presentation, dan yang ketujuh ada aplikasi atau application. Sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama ada akses jaringan atau network access, yang kedua ada internet, yang ketiga ada transportasi atau transport, yang keempat ada aplikasi atau application. Pada diagram ini juga terlihat bahwa beberapa lapisan OSI digabung dalam TCP atau IP. Contohnya, session, presentation, dan application pada OSI digabung menjadi application layer pada TCP/IP. Jadi bisa disimpulkan bahwa OSI lebih bersifat konsep atau teori, sedangkan TCP/IP adalah model yang digunakan secara nyata di internet saat ini. Memahami perbedaan antara kedua model ini sangat penting untuk para profesional jaringan, karena model OSI memberikan panduan teoritis yang komprehensif, sementara TCP/IP adalah implementasi praktis yang paling banyak digunakan di internet saat ini. Meskipun memiliki jumlah lapisan yang berbeda, keduanya bertujuan untuk mengatur komunikasi data secara efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.